jika mereka para buruh dan otak di belakang jalan dan seluruh yang terlibat di dalam yang mendukung perunya, mereka yang benar menurutmu ya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka kami beserta warga dan keturunan kami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana sudah kita jadwalkan bahwa pada hari ini, siang ini, kita memfasilitasi dari keluarga yang ingin melakukan mubahalah. Sebelum kita mulai, kita coba panggil, kemungkinan ada dari pihak kepolisian yang hadir di tengah-tengah kita. Kami persilakan untuk maju ke depan untuk dilakukan cara mubahalah itu. Apabila tidak, maka akan dilakukan mubahalah sepihak dengan istilah apa Pak Sambu? Mubahalah. Nah, oleh karena itu, sebelum dari keluar membacakan teks sumpahnya atau mubahalah itu, kami mohon untuk Pak Abdullah Hamawang untuk menyampaikan sedikit sepatah-dua kata pengantar, kemudian saya harap Pak Sambu membacakan apa itu pengantar yang sudah kita buat bersama. Saya bacakan dulu, nanti baru Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 Hasil Amandemen, maka setiap negara selain punya hak hidup, hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh kedamaian, hak memperoleh agama dan melaksanakan ajaran agamanya, maka kemudian peristiwa kilometer 50 tahun lalu menjadi salah satu perhatian dari bukan hanya masyarakat Indonesia, juga masyarakat dunia. Yang kedua, MUI-AS sudah bertemu Presiden untuk meminta menyampaikan fakta dan bagaimana, tapi kemudian dijawab oleh Presiden pada keputusan bahwa sudah ditunjuk Komnas HAM menanganinya, sehingga menurut ketiga ini tidak ada keinginan serius dari pihak pemerintah menangani kasus ini. Yang ketiga, data-data dari pihak Komnas HAM dan data-data dari kepolisian bersifat menyebutkan para korban dengan istilah-istilah yang tidak sedap dari segi psikologi, teroris, narkoba dan semacamnya, dan rangka menyelamatkan harga diri dan malu dari para korban, dan sesuai dengan hasil kunjungan kami langsung ke 6 keluarga, dialog dengan keluarga, menyaksikan keadaan di rumah dan seterusnya, kami berkesimpulan bahwa apa yang dituduhkan oleh kepolisian dan oleh sebagian urusan Komnas HAM dirugikan pihak keluarga korban. Oleh karena itu, karena tidak dilakukan proses sebagaimana ditetapkan dalam sistem perundangan dan sesuai dengan pasal 9 ayat 245, maka kami menggunakan jalur syariat agama khususnya Islam, di mana ada proses mubahalah, di mana masing-masing pihak akan menyatakan kalau mereka bersalah, maka mereka akan memperoleh laknat dari Allah SWT. Begitulah untuk kedua belah pihak. Dan kami sudah mengirimkan kepada Polda Metro Jaya, tapi kalau tidak ada dari maka prosesnya harus bersifat sepihak, yaitu mubahalah dan akan dilakukan oleh keluarga korban. Ini adalah sekedar pengantar dari kami. Mudah-mudahan acara ini memperoleh ridho Allah
Allah SWT. Terima kasih. Bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa rahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, ibu-ibu, para hadirin hadir di Desa Mulia ini, dan juga para kaum muslimat yang menyaksikan acara ini di media online. Sedikit sebelum acara mubahalah ini dilakukan, pengantar kami sampaikan lebih paham tentang apa itu mubahalah. Ya, mubahalah itu adalah salah satu syariat yang ada dalam agama kita. Ya, kalau kita lihat pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terhadap putusan dari kaum Nasrani di Najran. Itu digambarkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 61. Ya, kata-kata mubahalah itu berasal dari kata bahala wahidu bahalatan, yang dalam lisan Arab kitab kamus besar diartikan sebagai an yajtami'al qauma idza ikhtalafu fi syai'in fa yaqulu la'natullahi 'alal zalimin, yaitu maksudnya adalah berkumpulnya sekelompok orang atau kaum setelah terjadinya perselisihan di antara mereka dalam satu urusan, kemudian mereka saling mendoakan, ya, laknat Allah ditimpakan di atas orang yang zalim di antara mereka. Nah, ini juga kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 61 ini, kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantah engkau Muhammad, maksudnya di dalam cerita tentang kisah Nabi Isa, sesudah datangnya ilmu kepada kamu, maka katakan kepada mereka, marilah kita memanggil anak-anak kita dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian mari kita bermubahalah, saling mendoakan kecelakaan kepada Allah, agar Allah memberikan laknat kepada orang-orang yang berdosa. Walaupun sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa, ya, Rasulullah dengan umat Nasrani dari Najran, utusan Nasrani, tapi secara hukum adalah dalam usul fikih itu dengan ibrah bi umum lafzi la bi khusus sabab. Jadi hukum itu diambil karena umumnya lafaznya, ya, bukan karena khususnya sebab. Walaupun sebabnya perdebatan antara Rasulullah dengan kaum Nasrani, tapi tidak berlaku bagi seluruh, ya, kaum muslimin yang merasa yakin akan kebenaran dan ditolak oleh muslim lainnya, ya, ditolak oleh muslim lainnya atas satu urusan yang sangat penting dalam masalah agama. Nah, adapun masalah mubahalah ini, kalau kita lihat ada dengan beberapa syarat untuk dilakukan. Syarat-syaratnya yang pertama, ya, syarat yang pertama adalah mubahalah itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah, karena bukan hal yang main-main. Karena mubahalah itu kita mendoakan laknat ditimpakan kepada siapa yang berdusta di antara kedua belah pihak yang berselisih. Ini bukan main-main, karena meminta laknat dan siksa ditimpakan kepada salah seorang di antara dua yang berselisih itu, ya, atau kelompok orang yang berselisih. Jadi oleh karena itu syaratnya itu mestilah ikhlas karena Allah, agar doa itu dikabulkan untuk membuktikan kebenaran, ya, bukan untuk mencari dunia atau mencari ketenaran atau hal-hal yang lain. Yang kedua, syarat dari mubahalah itu harus meyakini kebenaran. Jadi pihak-pihak yang bermubahalah itu harus meyakini kebenaran yang diperselisihkan, karena bukan hal yang main-main. Jadi harus yakin betul akan kebenaran. Yang ketiga, syaratnya adalah sudah disampaikan hujjah, ya, dari salah satu pihak atau pihak yang lain, khususnya pihak yang mengajak mubahalah kepada pihak yang diajak mubahalah. Jadi pihak yang mengajak mubahalah sudah menyampaikan hujjahnya, kebenaran, ya, dan kemudian pihak yang
sampaikan hujah tersebut, menolak kebenaran tersebut. Ya, jadi begitu. Yang keempat, mubahalah ini dapat dengan hal-hal yang sangat penting yang terjadi di dalam agama, dalam syariat. Ya, termasuk dalam hal yang kita bahas itu juga sangat penting dikaitkan dengan 6 nyawa umat manusia, juga 6 orang beriman yang dibunuh dengan cara batil tentunya, yang tidak disahkan, dibenarkan oleh agama. Yang kelima, masing-masing keluarga, masing-masing pihak posisi membawa keluarga dekat. Ini sekarang keluarga yang ada di sini membawa keluarga dekat mereka, dan kemudian mereka bersumpah atas nama Allah, dengan nama mereka, diri mereka dan keluarga mereka, agar Allah menurunkan laknat dan siksanya kepada orang yang berdusta di antara yang berselisih tadi. Ini kira-kira sedikit pengantarnya. Bagaimana lebih lengkapnya saya kira sudah kita sebar di medsos, ini untuk mempermudah saja. Insyaallah nanti para yang hadir di sini yang menyambut benarnya akan menyampaikan doa mubahalahnya. Nah, juga harapannya ini bagi pihak yang menolak dari mubahalah ini, tentu saja diajukan kepada pihak yang tertentu. Ya, jadi kalau merasa benar silahkan saja mubahalah. Ini sama-sama berdoa. Siapa doanya diterima? Jadi siapa yang benar itulah doanya diterima, dan tentu saja akan doa berat, maka laknat dan siksa akan ditimpa di dunia bagi orang yang berdosa di antara mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang demikian sedikit sebagai pengantar tentang mubahalah. Mudah-mudahan ini sebagai jalan yang diambil oleh keluarga karena merasa ternyata hukum di negeri tidak tegak. Ini salah satu sebab mengapa ini dilakukan, karena hukum di negeri ini sudah tidak tegak. Maka hukum yang penting ini adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian kita punya hak untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka merasa dizalim. Sekalian mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang keenam, al-maqrubah syahid fil hakim bid-daini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami, keluarga dari korban-korban lain 7 Desember 2025, nama SKPTI yang terbunuh di kilometer 50 Cikampek adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari SKPTI tersebutlah dianiaya dan dibunuh dengan zalim oleh oknum-oknum polisi, dan polisi telah berusaha atas masalah pembunuhan tersebut karena dia timpakanlah laknat azabmu kepada siapapun di antara kami yang berdosa, dan timpakan juga laknat dan suka aku ke atas seluruh keluarga kita. Amin ya Tuhan. Ya Allah, jika mereka para pembunuh dan otak di belakang, di dalam, dan seluruh yang terlibat di dalam yang mendukung penuhnya, mereka yang benar menurutmu ya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai akhirat. Tetapi jika 6 syuhada tersebut yang benar dan mereka para pembunuh telah bertindak salah, telah bertindak zalim, dan mereka termasuk otak dalamnya
dan semua yang terlibat di dalamnya ya Allah, mereka Engkau anggap salah ya Allah di matamu ya Allah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan mereka di dunia sampai akhir. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah sebaik-baik saksi, Engkaulah sebaik-baik hakim. Kami serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian muhadharah dari kami dengan apa kehadiran pihak yang merasa benar. Silakan kalau ada yang pihak-pihak yang berseberangan dengan suara dan merasa benar, datang kepada kami ingin berdua kala, kami tunggu kebenaran saya. Kami sudah membawa anak dan istri kami sini, tapi ternyata kalian tidak datang. Dan apabila kalian punya kesempatan untuk datang, silakan datang kepada kami, buktikan siapa yang tidak. Kalau kalian tidak datang, maka tahuilah ubahlah ini akan terus berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ubahlah ini mulai detik sekarang ini akan terus berjalan. Bersiap-siaplah kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sangat senang ada yang mengatakan bahwa bahwa ini tidak ada lembaganya, tidak ada isinya dalam hukum positif kita. Tetapi ada seorang teman kita yang hadir, yaitu Pak Irawan Adnan. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dalam hukum perdata maupun hukum yang sedang kita hadapi ini, perselisihan dua pihak itu kalau istilah kata bagi istilah populer itu suah pocong. Ternyata suah pocong ini ada istilah hukumnya yang teknis, yaitu sumpah pemutus. Karena itu kita mendoakan mudah-mudahan, kami yakin mereka yang tidak datang sudah tahunan tapi tidak datang, maka seperti permintaan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan makna bagi mereka dunia wal akhirah. Saya hanya bisa kali yakin sekali, insya Allah kaum sahabat musafir itu lebih diperhatikan oleh Allah, apalagi setelah aniaya dan madru, jadi itu betul objek daripada kezaliman yang luar biasa itu. Jadi insya Allah kita yakin semua bahwa doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyaksikan wakil keluarga dari 6 laskar yang telah dibunuh oleh aparat negara pada tanggal 7 Desember yang lalu mengucapkan sumpah mubahalah, dan sebetulnya ini puncak dari tantangan yang sudah disampaikan oleh keluarga sejak beberapa minggu yang lalu, termasuk juga waktu pemakaman. Nah, saya tidak akan mengulang ke sana, tapi saya ingin menyatakan bahwa P3 seperti kami sudah nyatakan pada pernyataan sikap di Hotel Atlet Senturi bulan yang lalu, bahwa kami akan terus melakukan advokasi yang berkelanjutan. Ini salah satu. Berikutnya nanti akan terus kami lakukan sambil kami tetap mengingatkan pemimpin tertinggi, aparat negara itu kan ada pemimpin tertingginya, ada memang Kapolri, tapi yang lebih tinggi itu adalah presiden. Mereka itu ada 2 presiden,
Jadi karena itu kami di sini juga mengingatkan Pak Jokowi supaya perhatikan, kami sudah mengirim surat ke Pak Jokowi, tapi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kami, ya tidak masalah, kami tidak kecewa, tapi kembali saya katakan, kembali kami nyatakan bahwa kami akan terus melakukan advokasi yang berkelanjutan. Siapa tahu nanti Pak Jokowi itu bisa berubah sikap di tengah jalan. Tapi seandainya pun tidak, namanya advokasi sepanjang ada yang nyawa di badan, saya kira kita akan terus melakukan itu dan memang relevan untuk terus kami lakukan, insya Allah. Jadi mohon doa dari kalian semua, dari kita semua yang masih ingin menegakkan kebenaran, keadilan dalam rangka menjalankan tugas dari Allah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, untuk terus kita sama-sama berupaya melakukan advokasi agar kasus pembunuhan terhadap nama KPP itu bisa tuntas dan hukum ditegakkan dan yang melakukan pembunuhan itu dihukum secara setimpal. Saya kira itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan hati, kita hadirkan jiwa kita, bermunajat, bermohon kepada Allah agar apa yang sudah kita azamkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan hati kita untuk menerima keputusan terbaik dari Allah, sehingga dalam perjalanan mujahadah ini tetap semangat, tetap senantiasa istiqomah insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu wa sallamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna du'afa faqawwina wa inna dhulala fa'a'izzana wa inna fuqara fa'aghnina ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bil zalimin, Allahumma 'alaika bil zalimin, Allahumma 'alaika bil zalimin, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina, Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhil man khadhala al-muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin a'da'a ad-din. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.